Di sebuah hutan yang lebat di daerah Jawa Timur, hiduplah seorang pria bernama Marwan. Marwan adalah seorang petani miskin yang hidup dalam kesederhanaan. Ia memiliki istri dan 2 orang anak yang masih kecil. Suatu hari, Marwan sedang berjalan-jalan di hutan ketika ia menemukan sebuah benda aneh. Benda itu berbentuk seperti manusia kecil, namun tubuhnya sangat kurus dan kering. Marwan tidak tahu benda itu apa, namun ia merasa ada sesuatu yang aneh dari benda itu. Marwan pun membawa benda itu pulang ke rumahnya. Ia memberitahu istrinya tentang benda itu, dan istrinya pun merasa ketakutan. Istri Marwan mengatakan bahwa benda itu adalah jenglot, makhluk mistis yang dipercaya dapat memberikan kekayaan secara instan. Marwan pun mulai berpikir untuk melakukan pesugihan jenglot. Ia ingin mendapatkan kekayaan untuk menghidupi keluarganya. Ia pun mencari informasi tentang pesugihan jenglot dan menemukan seorang dukun di daerah Jawa Tengah. Marwan pun pergi menemui dukun itu dan menceritakan tentang benda yang ia temukan. Dukun itu mengatakan bahwa benda itu memang jenglot dan bahwa Marwan bisa melakukan pesugihan jenglot dengan menggunakan jenglot itu. Dukun itu memberitahu Marwan bahwa ia harus memberikan tumbal berupa darah manusia setiap malam bulan purnama. Marwan pun menyetujui syarat tersebut. Setelah melakukan pesugihan, usaha Marwan pun mulai lancar. Ia mendapatkan banyak proyek dan penghasilannya pun meningkat pesat. Marwan pun menjadi kaya raya. Namun, Marwan harus membayar mahal atas kekayaannya itu. Setiap malam bulan purnama, ia harus mengorbankan darah manusia untuk jenglotnya. Suatu malam, Marwan sedang berjalan-jalan di hutan ketika ia melihat seorang wanita sedang berjalan sendirian. Marwan pun mengikuti wanita itu dan menusuknya dengan pisau. Wanita itu pun meninggal dunia. Marwan pun membawa mayat wanita itu ke rumahnya dan mengorbankannya untuk jenglotnya. Setelah itu, Marwan pun pulang ke rumahnya dan tidur. Malam itu, Marwan bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat wanita yang ia bunuh itu datang kepadanya. Wanita itu mengatakan bahwa ia akan membalas dendam. Keesokan harinya, Marwan terbangun dengan perasaan ketakutan. Ia merasa ada yang mengikutinya. Malam itu, Marwan kembali bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat jenglotnya itu berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Jenglot itu mengatakan bahwa Marwan harus mengorbankan lebih banyak darah manusia untuknya. Marwan pun menjadi ketakutan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa jenglot itu akan membunuhnya. Pada akhirnya, Marwan memutuskan untuk mengakhiri pesugihan jenglotnya. Ia mengembalikan jenglot itu kepada dukun yang memberikannya. Namun, dukun itu menolak untuk mengembalikan jenglot itu. Dukun itu mengatakan bahwa jenglot itu sudah terikat dengan Marwan dan tidak dapat dipisahkan. Marwan pun menjadi putus asa. Ia tidak tahu harus berbuat apa.
Ia terus dihantui oleh rasa ketakutan dan penyesalan. Pada suatu malam, Marwan sedang tidur ketika ia mendengar suara jeritan. Istri dan anak-anaknya pun berteriak minta tolong. Marwan pun terbangun dan bergegas ke kamar anak-anaknya. Ketika Marwan sampai di kamar anak-anaknya, ia melihat jenglot itu sedang mencengkeram leher anak sulungnya. Anak sulungnya pun sudah meninggal dunia. Marwan pun menjadi marah. Ia mengambil pisau dan menusuk jenglot itu. Jenglot itu pun terluka dan menghilang. Marwan pun membawa mayat anak sulungnya ke rumah sakit. Namun, dokter mengatakan bahwa anak sulungnya sudah meninggal dunia. Marwan pun menjadi depresi. Ia merasa hidupnya sudah hancur. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Marwan pun pergi ke hutan dan gantung diri. Jenazahnya ditemukan keesokan harinya. Kisah Marwan adalah salah satu kisah pesugihan jenglot yang berakhir tragis. Pesugihan jenglot memang dapat memberikan kekayaan secara instan, namun risikonya sangat besar. Orang-orang yang melakukan pesugihan jenglot harus siap untuk menghadapi risiko yang sangat besar.